Jangankan satu imat, satu pelerek, satu korik, walaupun seluruh manusia ini adalah imat, tetap nasab Ba'alawi, nasab kami para habaib tidak akan pernah runtuh. Semua ulama dari dekat dulu ya, sampai sekarang nggak pernah ada yang menafikan atau membatalkan nasab habaib kecuali Wahabi. Nah sekarang muncul udah setahun ya, setahun tertinggal. Siapa? Imad Al-Bukmi, Al-Wahabi. Akhir zaman tuh. Akhir zaman. Ini kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Mudah-mudahan dapat petunjuk. Jadi susah. Kenapa susah? Ulama zaman dulu jadi bantah, benar? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, As-Sakhawi, Yusuf An-Nabhani, ini ulama-ulama Ahlussunnah, ulama-ulama Syafi'iyah dibantah semua. Yang paling benar dia, yang paling benar dia. Nah kalau yang paling benar dia kan orang gila namanya. Orang gila mau ngelakuin apa benar menurut dia. Orang gila begitu nggak? Dia mau ambil ini orang ya benar menurut dia benar. Dia mau ngapain? Dia mau nyolong itu. Orang gila. Apa aja benar. Anggap mereka kalau orang gila negara mereka mau ngapain? Sampai kita mulutnya itu biar mereka mau ngapain? Kan sudah bilang, jangankan satu iman. Andaikan ada 1 juta iman atau seluruh dunia iman Al-Bukmi yang membatalkan nasab Ba'alawi, yang ulama-ulama zaman dulu nggak ada, hanya dia doang, ya makhluk asli satu ini itu tidak akan pernah bisa meruntuhkan nasab Ba'alawi dan tidak akan pernah bisa menghilangkan dalam hati kalian yang benar-benar cinta kepada habaib dan zuriyah Nabi Muhammad SAW. Dan daripada kemungkaran adalah yang ada di depan mata kita hari ini, orang yang bernisbat kepada leluhurnya yang bukan leluhurnya, fadlan anintisabihim ila Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bizuri wal kadhib. Apalagi orang-orang yang hari ini kita lihat berintisab kepada Rasulullah dengan dusta dan penipuan. Dengan penipuan dan dusta, dan kedustaannya ini terverifikasi di dalam kitab-kitab sejarah. Kedustaannya ini terverifikasi di dalam kitab-kitab nasab. Namun mereka tidak mau. Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka bukan cucu Nabi. Masa iya kita lahir sebagai cucu Nabi kok mau mati jadi mantan cucu Nabi? Di sini ada rasa gimana gitu. Masa iya kita sejak kecil jadi cucu Nabi kok mau mati Gus Jami kita jadi mantan cucu Nabi? Ada seorang Habib dalam status Facebooknya yang di screenshot oleh teman dikirimkan kepada saya. Orangnya sekarang baru meninggal sebulan yang lalu. Dia ahli nasab daripada Rabita Alawiyah. Dia mengatakan bagaimanapun caranya kita akan lawan dan pertahankan nasab kita. Setelah nulis begitu dia mati. Siapa? Saya nggak ngomong nama ya. Langsung mati. Jangan macam-macam dengan Wali Songo. Jangan macam-macam. Kenapa? Karena apabila sesuatu kashful astar telah terjadi, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk mencegahnya. Kalau orang berani untuk berdiri tegak ketika ada bulldozer, maka dia akan terlindas oleh bulldozer. Siapapun dia. Kalau Allah sudah berkehendak. Dan ini nampaknya Allah betul-betul sudah berkehendak. Apapun fitnahnya,
apapun framingnya, setinggi apa dia pangkatnya hari ini, yang mau membela nasab yang telah menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beratus-ratus tahun, dia akan ikut terbantai oleh kedahsyatan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya rasakan, yang saya pandangi, yang saya sendiri itu tidak menyangka akan seperti ini. Dan setiap langkah itu diberikan kemudahan oleh Allah, karena bukan Imaduddin yang mau, bukan Gus Jami yang mau, bukan Gus Abbas yang mau, bukan Gus Sukheri wong bodoh yang mau. Wong pinter pun tidak bisa, apalagi cuma wong bodoh. Tapi ini nampaknya memang betul-betul kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain, terima saja ente bukan cucu Nabi. Terima saja. Kalau tidak terima, bahaya. Bahaya. Secara ilmu nasab sudah terbukti. Mereka menisbatkan diri kepada Ahmad bin Isa yang ada di abad ketiga, keempat. Menurut versinya mereka keempat. Menurut versi saya sebenarnya beliau hidup di abad ketiga. Tetapi menurut Ba'alwi dia wafat 345 Hijriah. Menurut yang saya baca tahun 243 beliau sudah berumur 20 tahun ada di Madinah Al-Munawwarah. Berarti ketika wafat 345 ini orang yang bernama Sayyid Ahmad bin Isa sudah berumur 131 tahun. Dan itu walaupun mumkinat indallah tetapi nadirul wujud. Itu masuknya kepada syad mukhaliful qiyas wal isti'mal itu. Orang berumur 130 tahun kemudian dia berhijrah 317 Hijriah pada umur 100 tahunan. Ngapain dia berhijrah dari Basra umur 100 tahun? Bentar lagi mau mati. Orang-orang yang suka merantau juga kalau udah kerasa tua umur 60 tahun banyak yang pulang tuh kalau orang Banten. Orang Banten itu orang yang rantaunya rantau palsu. Dia ke Jakarta tuh sampai tua, kalau mau mati kerasa pulang dia. Nggak kuat, nggak kayak orang Padang, nggak kayak orang Wonogiri. Orang Wonogiri ada di kampung saya itu. Sampai meninggal beliau di situ. Kuat, tapi orang Banten itu memang begitu. Dia ke Palembang tuh. Banyaknya ke Palembang, ke Jakarta. Tapi kalau udah umur 60-70 tahun dia pulang, nyari-nyari makam yang masih kosong. Pengen dimakamin di kampung. Nah ini ada orang umur 100 tahun, katanya hijrah pada 317 Hijriah. Namanya Ahmad bin Isa. Pak, itu bukan Ahmad bin Isa yang punya ayah Muhammad An-Nakib, Pak. Itu bukan kakek kamu mah ini namanya Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aon. Itu kakek kamu. Bukan Ahmad bin Isa yang cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitabnya ada Tuhfatuz Zaman. Ini ada kitabnya Al-Ansab Al-Ahdaliyah. Karena mereka dengan Bani Ahdal itu sepupu. Kakeknya satu. Masa kita sepupu satu kakek dari garis ayah. Dari kakeknya ini ke barat, ini ke timur. Enggak mungkin. Lalu kalau masih mengelak dari sisi ilmu nasab, dari ilmu sejarah, tes DNA sekarang memverifikasi bahwa memang mereka bukan keturunan Arab, mereka orang Ajam. Ba'lawi ini orang Ajam.
Wajahnya be mirip kayak wong Arab, setitik doang mirip gedeleng, bener-bener baca selawat malarap gedeleng deke kayak wong Arab. Bukan, mereka bukan orang Arab dan mereka bukan keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam darahku mengalir darah Rasulullah. Endi getihmu diperiksa. Batur-bature dulur-dulure wis diperiksa 180 wong ning Yaman wis diperiksa. Ya kabeh haplogrupe G, mayoritas G, ana sing E, ana sing R si Jiroro iku berarti wong sing dibaklawi kaken. Dudu baklawi karena wong gedean bengene iku dibaklawi kena. Padahal dudu baklawi kayak Wali Songo dibaklawi no. Jadi dari dulunya memang ada upaya-upaya perebutan tokoh-tokoh yang dia bukan keluarga baklawi kemudian dibaklawikan. Buktinya mana? Hasil tes DNA 180 itu 99% G, tapi ada beberapa orang yang beda. Nggak mungkin orang yang satu kakek katanya dari sama-sama kakeknya Ubed, garis lurus laki-laki, tiba-tiba anak cucunya bedo-bedo. Ora bakal. Saya tanya kepada Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, bagaimana ini kemungkinan mereka cucu Nabi? Kata Dr. Sugeng, mustahil. Mustahil ning akidah iku apa artine? Mual bakal. Ora ta'alluq lil mungkinat ora. Mustahil mah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seperti Allah itu ada dua, itu hukumnya mustahil. Jadi seperti hukumnya Tuhan itu ada dua, begitulah hukumnya baklawi ini keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa bae wong sing masih ngebela iki kita wedi bukan manjingen ning wong sing man yu'dzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Akal Quran sing ngomong. Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, mereka akan mendapatkan siksa yang memedihkan. Alimun bimakna mulimun. Siksa yang memedihkan. Bagaimana kalau mereka Rumel Abbas, Romli Al-Idrus atau Idrus Romli, pembela-pembela baklawi itu nanti ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa malunya mereka nanti ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka membela orang-orang yang mencangkok nasab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku keturunannya namun mereka bukan keturunannya. Okelah dulu-dulu mereka tidak tahu hukumnya itu laisa alaikum harajun fima akhta'tum bih wa laisa alaikum junahun fima akhta'tum bih. Kalian tidak berdosa terhadap kesalahan menyebut daripada keturunan itu di masa-masa yang lalu karena kamu tidak tahu. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tetapi yang berdosa itu sudah tahu tapi sengaja tidak mau menerima. Kita sudah kasih tahu kan? Sayang, sini sayang. Beb, sini beb. Cucu Nabi. Ya, saya cucu Nabi. Saya bin Ubed bin Ahmad bin Isa. Sayang, ini Ubed bukan anaknya Ahmad. Kakek saya ngomong begitu. Hei Yahudi pesek. Hei, jangan Yahudi pesek, Yahudi pesek. Sabar, jangan marah-marah. Sabar. Ini kitabnya nih, Tahdhibul Ansab. Gak ada bapak kamu itu Ubed namanya anak Ahmad bin Isa. Ini kitab abad kelima ini namanya Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili. Ini kitab Al-Majdi karya Al-Umari.
Ini sebut, cari bapak kamu itu ada enggak? Ini tidak ada itu berarti bukan berarti tidak ada, tidak ditemukan berarti tidak ada. Kalau di kitab ini tidak ada, di kitab lain bisa jadi ada. Mana kitab lainnya? Tidak ada. Kalau kitab lainnya tidak ada, lalu gimana? Kita cari lagi kemana-mana nggak bakal ada. Karena memang tidak ada. Bagaimana sesuatu yang tidak ada diada-adakan? Mancing nih ceritanya. Kita mancing. Perahunya sama, satu perahu. Perahunya sama. Pancingannya sama. Corannya sama. Kainnya sama. Umpannya di laut yang sama. Dapat ikannya sama nggak? Enggak. Bahari sedikit dapat 20 ekor. Imat dapat 3. Fuad dapat 2. Kori nggak dapat. Itu namanya iya, kalau Allah udah jamin rizki kamu Asep, rizki kamu hari ini 1 juta, walaupun kamu nggak keluar rumah, nggak kerja, kamu bakal dapat 2 juta. Tapi kalau rizki kamu Allah udah bilang Asep, rizki kamu 10.000 Sep, kamu mau kerja dari pagi sampai pagi, 10.000 yang kemudian. Paham? Itu rezeki. Bukan berarti saya bilang nggak usah kerja, enggak. Silahkan kerja, ikhtiar harus, tapi jangan terlalu bersungguh-sungguh. Harusnya bersungguh-sungguh dalam urusan yang belum tidak dijamin. Apa itu? Surga. Jangankan kita yang penuh dosa ahli maksiat. Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah. Imam Ali Zainal Abidin, beliau pernah nangis ada ketika beliau nangis, muridnya nanya, ya Imam, mahadzal baka, wahai Imam, tangisan apa ini? Kenapa kau menangis? Anta min ahli baitir Rasul, engkau di keluarganya Nabi, cucunya Nabi. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah berkehendak untuk mensucikan, mengeluarkan kotoran-kotoran dalam hati kalian, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Engkau adalah ahlul bait. Apa yang masih kau takutkan? Apa yang masih kau khawatirkan? Beliau jawab, wailak, celaka kamu berngomong seperti itu. Inna Allah khalaqal jannah liman ata'ahu walau kana abidan habasyian. Allah itu menciptakan surga bagi hamba-hamba yang taat, bagi hamba-hamba yang patuh kepadanya. Sekalipun hamba yang taat dan hamba yang patuh itu dari golongan budak-budak ada. Dari golongan budak. Walaupun nasabnya nggak mulia, walaupun dia budak, walaupun dia orang susah, walaupun dia nggak dikenal, tapi kalau dia taat, dia patuh, dia tunduk kepada Allah, tempatnya dia di surga. Wa khalaqallahu an-nar, dan Allah menciptakan neraka liman asra'ahu, bagi siapa orang yang bermaksiat dan berbuat dosa kepadanya, walau kana malikan korosian, sekalipun yang berbuat dosa dan berbuat maksiat itu adalah pembesar-pembesar Quraisy, mulia nasabnya, mulia garis keturunannya. Tapi kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat, mabuk, pelacur, zina, narkoba, judi online, maka tempatnya neraka. Nggak ada urusan. Oh, ilmunya setinggi langit, Ustadz, Kiai, Mas Syekh, tinggi sampai di langit ilmunya. Mau dia Habib, Sayyid, Syarif, cucunya Nabi Muhammad, kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat, tempatnya neraka. Nah, makanya ini nyambungnya kemana? Ke Roma Irama apa? Ke Roma Irama. Roma Irama ngomong doktrin para habaib, doktrin suaranya udah tua. Doktrin para habaib, itu habis kalau buat dosa, buat maksiat, itu pasti walaupun maksiat masuk surga. Woi, Roma Irama, jaga kau punya mulut, jangan juga fitnah. Habib siapa yang ngomong begitu? Siapa habaibnya yang ngomong begitu? Kalau Habib pasti masuk surga,
walaupun dia berbuat dosa, walaupun bermaksiat, walaupun dia judi, walaupun dia melacur, walaupun dia narkoba, walaupun dia mabuk, masih masuk surga. Tapi siapa yang ngomong? Di mana? Kapan? Siapa orangnya? Bilang. Jaga kau punya mulut lama. Jangan fitnah. Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, Habib walaupun berbuat dosa pasti masuk surga. Saya Bani Sri akan bantai itu Habib di depan Ramai Rama. Udah tua, ku bangka, suka fitnah. Betul? Jaga kau punya mulut tuh jaga. Kalau memang ada Habib yang begitu siapa? Bilang. Saya datang, saya ingat depan dia tuh Habib kalau ada ngomong gitu. Ini baru namanya di tengah. Saya kan orang yang saya ini tawasul, insaf. Habib salah. Baru insaf tuh. Dan saya bilang baru kata, makhluk satu bikin fitnah. Emang susah kalau sama begal-begal nasab ini. Nantang, giliran didatengin, keringet dingin, keringet jagung keluar. Saya datang berdua doang ini sama makhluk tuh, Jalil. Datang berdua, katanya itu Bahar, datangnya rame-rame dah. Saya datang berdua sama Jalil. Saya turun dari mobil, orang-orang lihat tuh Habib Bahar. Masyarakat Kresek, kampungnya Imat, kandangnya Imat, masyarakat kumpul, cintakan sama saya, minta foto sama saya. Terus bilang saya yang bawa pasukan, enggak ada sama pasukan. Saya cuma berdua, cuma masyarakat lihat saya, masyarakat kumpul. Padahal itu kandangnya dia. Saya ada kambing, saudara-saudara. Goblok siap. Begal nasab, saya otak. Goblok. Nantangin, didatangin, malah banyak alasan. Pentong siap, goblok. Naon siap, ha? Aita Bani Sri. Siap bade razia habaib barawi. Razia aing razia. Ending. Saya tanya masyarakat di sini cinta habaib enggak? Cinta habaib enggak? Saudara-saudara, jangankan satu imat, satu pelerek, satu kori, walaupun seluruh manusia ini adalah imat, tetap nasab Balawi, nasab kami para habaib tidak akan beruntung. Nasab kami dibangun fondasinya dengan fondasi iman, fondasi takwa, fondasi sikoh. Udah pakai kitab kalau sudah saya mau bahas panjang lagi. Saya bilang auman singa terlalu mahal untuk membalas gonggongan para anjing-anjing gitu. Nyesel kemarin saya datang, ngapain datang? Banyak yang nantangin saya ini banyak, cuma di media sosial, makanya saya nggak layanin. Nah si makhluk si ompong satu kemarin beda. Saya lagi enak main gitar sama Habib Lutfi, lagi enak main gitar apa TikTok gitu. Saya kan nggak punya TikTok gitu. Lagi main gitar, ini makhluk masuk. Par. Kan ngobrol lagi, kalau itu kan ngobrol langsung. Beda urusan kalau begitu bos. Ngobrol langsung. Saya nggak pakai, harusnya kan di tempat netral. Saya nggak pakai begitu. Udah kau di mana? Kresek. Ayo sudah. Saya akan di Kresek sekarang. Gila datang, kau di mana? Di kantor di sini. Malah masyarakat di situ semua merebutin saya, saudara-saudara. Jadi udah lah, kalau cuma seupil, kalian cuma seupil, cuma secuil, udah jangan banyak ngomong. Nggak ada ngaruh. Nggak ngaruh, betul. Justru semakin dibakar, semakin wangi. Ada nggak hol-hol para habaib berkurang? Ada nggak?
Ada nggak kalau saya ceramah jamaahnya berkurang? Saya nyampe sini jam 1, masih tetap ditunggu. Di Banten, saya ceramah. Saya naik ceramah jam 4, tetap ditunggu. Ada berkurang nggak? Ngaruh nggak? Ah, kesian lu banci, goblok. Makanya susah orang kalau hasut itu susah. Penyakitnya satu, sembuhnya cuma satu, obatnya. Tahu apa? Apa? Mati. Orang hasut, lamun ayah hasut orang lamun ayah jelema saya tanah hasut, tak ayah obatnya kecuali modal. Saya ini nggak mau bahas ini, nggak boleh belok-belok kemari. Orang lagi bahas Nabi Ibrahim, iya, dibantu sih. Jadi itu paham ya. Jadi saya banyak yang nantangin di media sosial. Saya ngapain waktu saya terlalu mahal. Saya ngajar santri, bikin kitab, ceramah ke sana, di sini, ke sana, di sini. Mahal buat mereka. Nah kemarin itu saya datang, kenapa? Karena dia langsung. Beda kalau yang lain kan cuma bikin video. Mana Pak, saya tantang. Kalau ini ngomong langsung sama saya, makanya saya datangi. Lihat udah ada ini kayak kucing basah. Padahal waktu itu lagi hujan, cuaca dingin bukan panas. Tapi keringetnya kayak jagung keluar. Loh, habis sekarang keringetan. Iya dulu anak keringetan, orang anak ceramah, anak keras, ceramah, lagi pas angin lagi, keringetan. Nah, bukan masalah itu. Sebab orang kalau ini banyak alasan. Ntar dibilang alasan inilah. Udahlah, masyarakat bisa menilai sendiri. Sekali lagi, Pak Harim Smith, saudara-saudara, saya udah nggak mau lagi ngomong-ngomong dan ini masalah itu. Karena apa? Saudara-saudara, diamnya saya, diamnya kami, Pak Alawi, kami para habaib, diamnya kami atas orang-orang yang hina, diamnya kami itu adalah jawaban. Kenapa? Karena manusia terlalu mahal untuk meladeni makhluk yang tidak setara dengannya, saudara. Sehingga udah datang ke kandang anjing, anjingnya minta perlindungan. Udahlah, silahkan mau percaya Habib boleh, enggak juga boleh. Kalian percaya habaibnya nggak untung, kalian nggak percaya habaibnya nggak rugi, terserah. Kalian mau ikut siapa terserah. Mau ikut Mamak Syakir, mau ikut Abu Yauci, mau ikut siapa di Sukabumi yang pondok pesantren, mau ikut Cianjur, mau ikut apa pondok Al-Mastur ya di Sukabumi, kayak Mastur ya, yang ma'ruf di Sukabumi. Nah, para ulama-ulama Jawa Barat yang cinta sama habaib, ulama-ulama Banten, ulama-ulama Jakarta, dan ulama-ulama Indonesia yang lurus, atau mengikut Imad Al-Ghubli. Mengikut siapa? Mau ikut ulama-ulama atau mau ikut mujaddid, kata dia, pembaharu. Mujaddid sesat. Mau ikut Al-Ghubli atau mau ikut ulama-ulama zaman dulu? Bagaimana Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri NU? Di dalam Qonun Asasi, tahu Qonun Asasi? Qonun Asasi itu asasnya NU. Di situ beliau meletakkan syairnya Habib Ahmad bin Abdullah Asjah. Bagaimana Mbah Mangli, Kiai As'ad, Kiai Samsul Arifin? Itu beliau ulama-ulama besar, pendiri-pendiri NU, pembesar-pembesar NU. Bagaimana ceritanya beliau sama habaib? Tidak ada yang menafikan. Semua ulama dari zaman dulu, ya, sampai sekarang tidak pernah ada yang menafikan atau membatalkan nasab habaib kecuali Wahabi. Nah sekarang muncul, udah setahun tertinggal. Siapa? Imad Al-Ghubli.
Al-Wahabi, akhir zaman, akhir zaman. Ini kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dapat petunjuk. Jadi susah. Kenapa susah? Ulama zaman dulu jadi bantah mereka. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, As-Sakhawi, Yusuf An-Nabhani, ini ulama-ulama Ahlussunnah, ulama-ulama Syafi'iyah dibantah semua. Yang paling benar dia, udah paling benar dia. Nah kalau yang paling benar dia kan orang gila namanya. Orang gila mau ngelakuin apa benar menurut dia. Orang gila begitu nggak? Dia mau ambil ini orang benar menurut dia benar. Dia mau ngapain? Dia mau nyolong itu. Orang gila. Apa aja benar. Anggap orang gila mereka mau ngapain? Sampai berpisah mulut mereka biar mereka mau ngapain? Kan saya bilang, jangan satu iman. Andaikan ada 1 juta iman atau seluruh dunia ini iman al-Ghubli yang membatalkan nasab Alawi, yang ulama-ulama zaman dulu nggak ada, hanya dia doang, ya makhluk nasib satu ini, itu tidak akan pernah bisa meruntuhkan nasab Alawi dan tidak akan pernah bisa menghilangkan dalam hati kalian yang benar-benar cinta kepada Habaib.